Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 14 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Injil Lukas pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua yang kami alami, kebaikan Tuhan yang kami alami, membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Tuhan menuntun kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Lukas pasal 4. Saya akan membacakan di dalam ayat 31 sampai 37 yang menjadi fokus perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, khususnya di ayat yang tadi saya bacakan, ya, kita diperlihatkan bahwa bukti Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Perkataan dan pengajaran Yesus penuh dengan kuasa, sehingga orang-orang Kapernaum takjub melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata bukan hanya manusia, roh jahat pun mengakuinya. Roh jahat itu melihat Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, melainkan yang kudus dari Allah. Itulah pengakuan dari roh jahat mengenai Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dia menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkannya. Ia pun berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami?" Itu dikatakan di dalam ayat 31 sampai 34. Yesus memerintahkan roh itu untuk diam dan keluar dari orang itu. Roh itu pun menuruti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ya. Yesus meminta dengan wibawa dan kuasanya sehingga roh itu pun tunduk kepada Yesus. Luar biasa. Yesus lebih berkuasa dari roh jahat yang menawan dan menindas orang itu. Kuasanya melampaui kuasa roh jahat yang menyakiti orang itu. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mematahkan setiap belenggu manusia. Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dan yang menderita. Dalam ayat 19 mengatakan demikian. Kuasa Yesus melebihi hal apapun yang menawan kita. Apakah hidup kita saat ini sedang tertawan oleh
dosa-dosa tertentu sehingga kita tidak lepas dari dosa itu. Kuasa Yesus melebihi apapun yang menawan kita sampai hari ini. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari dosa-dosa yang mengikat diri kita. Kuasa Yesus akan melepaskan kita dari gaya hidup yang senang dengan hura-hura. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari dendam dan amarah yang tidak terkendali. Demikian juga kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari cengkraman dosa yang membelenggu hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari belenggu yang masih mengikat kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bebas melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, bebas melaksanakan firman Tuhan, karena masih ada ganjalan-ganjalan ataupun belenggu-belenggu yang mengikat diri kita. Mari kita lepaskan semuanya itu, sebab Tuhan Yesus sanggup melepaskan semuanya itu. Sifat-sifat buruk yang masih kita pegang, tabiat-tabiat buruk yang masih kita pegang, manusia lama yang masih kita pertahankan, dosa-dosa yang masih kita tutupi tetapi kita masih lakukan dalam hidup kita setiap hari, sesungguhnya mengikatkan diri kita untuk tidak taat kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya itu mengikatkan diri kita kepada kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu mari kita lepaskan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Yesus melebihi apapun yang menawan kita. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari segala belenggu yang mengikat kita. Jangan ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membebaskan kita dari kuasa si jahat dan memulihkan keadaan kita. Datanglah kepada Tuhan. Rengkuhlah kuasa Tuhan Yesus dan nikmatilah kemerdekaan sejati yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita berkata sama dengan Paulus yang mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Tuhan Yesus menganugerahkan kelepasan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita dikuasai lagi oleh iblis yang terus memelihara dosa, yang terus memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. Mari kita lepaskan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga betul-betul kita lepas dan merdeka dari semuanya itu. Dan kita mau hidup untuk Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Tuhan Yesus yang melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Membebaskan kita dari hal-hal yang menawan hidup kita. Dan biarlah hidup kita terbebas. Sehingga kita bebas melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan. Dengan demikian kita menjadi betul-betul orang merdeka dari setiap belenggu yang jahat, belenggu si iblis yang berusaha menggocoh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kita bebas dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan hidup kita pun yang bebas melakukan apa yang dikehendakinya boleh menjadi berkat bagi sesama. Kebebasan sejati adalah ketika kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan perintah Tuhan tanpa ada ganjalan dan gangguan, yakni dosa-dosa yang masih mengikat kita. Kita tidak mau semuanya itu masih mengikat. Lepaskan semuanya itu dan bebaskan diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena itulah kesejatian dari kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup membebaskan apapun dari kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang mengganggu. Demikian juga tabiat-tabiat lama
yang masih kami pelihara. Walaupun kami sudah menyatakan diri menjadi pengikut Kristus, tetapi masih ada dosa yang kami terus pelihara. Dan kami tidak menganggap itu sebagai kekejian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan memampukan kami untuk kami melepaskan semuanya itu dan hidup menjadi pribadi-pribadi yang bebas melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.